Salam kasih untuk anak didik kami kelas 7. Jumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran yang kelima. Apa kabarnya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar dari rumah ya. Jangan lupa kalau kalian berpergian keluar, gunakan masker dan cuci tangan terlebih dahulu, kemudian jaga jarak. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Nah, anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu kita akan memasuki pembelajaran yang kelima dengan tema bersyukur diciptakan sebagai citra Allah. Kata syukur ini sama dengan berterima kasih. Nah, jadi sebagai manusia, kita harus bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan karena sudah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus, kita mengetahui bahwa tidak semua orang dapat bersyukur atas peristiwa hidup yang dialaminya. Misalnya, apalagi pada saat menghadapi atau menjalani peristiwa hidup yang tidak menyenangkan. Orang cenderung lupa mengucap syukur dan malah menyalahkan Tuhan atas peristiwa hidup yang ia alami. Padahal, sekalipun itu peristiwa hidup yang tidak menyenangkan pun, kita harus mampu bersyukur karena kita masih diberikan rahmat kehidupan. Sehingga masih bisa merasakan yang namanya sakit. Nah, anak-anakku yang terkasih, kata syukur atau bersyukur bagi sebagian orang itu menjadi sesuatu yang mudah diucapkan, tetapi sulit dilaksanakan. Sama seperti misalnya kita mudah menasihati orang lain, tetapi kita susah melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada sebagian orang yang masih menganggap keberhasilan yang dicapainya semata-mata itu karena usaha dan kerja kerasnya sendiri, lepas dari peranan Tuhan di dalamnya. Tentu hal ini memprihatinkan. Jadi, kita sebagai manusia itu harus terutama dan pertama itu mengucap syukur kepada Tuhan terlebih dahulu atas seluruh keberhasilan, kesuksesan yang kita terima. Karena Allah itu tidak pernah meninggalkan manusia. Dia selalu ada bersama dengan kita. Karena itu, apapun yang kita capai, apapun yang kita peroleh, harus kita syukuri. Sekalipun kita bekerja keras untuk mencapainya, semua itu tidak lepas dari peranan Allah di dalamnya. Maka sudah seharusnya kita mengucap syukur kepada Allah. Nah, penyebabnya kenapa orang tadi itu lupa atau tidak melibatkan Tuhan di dalamnya? Penyebab itu karena manusia itu kurang menyempatkan diri untuk berdiam dan hening mengadakan relasi dengan Tuhan. Jadi kesibukannya itu membuat dia selalu setiap hari dia bekerja. Dia tidak punya waktu untuk barang 1 jam atau mungkin 10 menit atau 5 menit merenung, berdoa kepada Tuhan. Dia tidak punya waktu. Karena waktu yang ada itu dia gunakan seluruhnya untuk aktivitas sehari-harinya, untuk bekerja. Sehingga dia tidak punya relasi dengan Tuhan. Maka dia lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus, bagi orang sibuk, waktu itu seolah habis untuk berbagai aktivitas dan memenuhi kebutuhan hidup yang sifatnya keduniawian. Ini bagi orang yang benar-benar sibuk dan tidak punya waktu untuk Tuhan. Tetapi ada juga orang yang sangat sibuk, tapi dia masih mampu menyempatkan diri atau memberikan waktunya untuk Tuhan. Ini contoh orang yang masih mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, anak-anakku yang terkasih, bagi orang sibuk, iman atau agama hampir tidak mempunyai tempat dalam kehidupannya. Karena setiap hari dia hanya fokusnya bekerja.
Dia tidak memberikan waktu untuk Tuhan. Namun, ada sebagian orang yang tidak punya kesibukan, dia juga kadang melupakan Tuhan. Jadi bukan hanya orang sibuk yang bisa melupakan Tuhan. Orang yang santai, tidak punya aktivitas pun terkadang juga bisa melupakan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus, kalaupun sempat melakukan komunikasi dengan Tuhan, hal itu lebih bersifat formal legalis, yang artinya karena kewajiban dan aturan saja. Tidak sampai pada kebutuhan untuk berelasi dengan Tuhan dengan kesadaran yang ia miliki. Jadi dia menjalankan rutinitasnya atau dia beribadah itu karena dia formalitas semata. Karena kewajibannya harus berangkat ke gereja misalnya. Tapi setelah itu tidak ada makna atau nilai yang dia ambil. Dia hanya sekedar pergi dan berangkat pulang kembali. Ini yang harus kita hindari di dalam kehidupan kita. Sesibuk-sibuknya manusia, sesibuk-sibuknya kita harus punya waktu untuk Tuhan. Misalnya untuk berdoa secara pribadi di rumah. Luangkan waktu itu untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas penyelenggaraan hidup yang kita terima. Nah, anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus, sekarang kita akan melihat banyak remaja lebih mengutamakan kepenuhan kewajiban belajar daripada kegiatan yang sifatnya rohani. Belajar itu baik, namun alangkah baiknya jika diimbangi dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya rohani. Misalnya, ikut kegiatan orang muda Katolik, OMK, atau ikut kegiatan rekoleksi orang muda, atau ikut kegiatan pertemuan-pertemuan gereja lainnya, atau gotong royong di dalam gereja dan sebagainya. Jadi jangan kita hanya fokus dengan satu hal saja. Nah, bahkan kewajiban keagamaan itu sering terkalahkan dengan kebutuhan untuk berkumpul dengan teman atau bermain game di HP. Jadi mending saya berkumpul dengan teman saya, mending saya main HP aja daripada saya berangkat ke gereja atau ikut kegiatan di gereja. Dan pola pikir seperti ini banyak mempengaruhi remaja Katolik saat ini. Di mana kegiatan-kegiatan gereja itu biasa yang ikut hanya sebagian orang saja. Sebenarnya, kegiatan-kegiatan gereja itulah yang mendorong orang untuk mengembangkan imannya. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, hal-hal inilah merupakan tanda-tanda lunturnya iman manusia akan Allah. Jadi bukan hanya baju yang bisa luntur ya. Tetapi iman kita juga bisa luntur, bisa hilang kalau tidak kita pelihara, kalau tidak kita pupuk setiap hari. Jadi anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus, dari segala yang telah diciptakan Tuhan, hanya manusia yang diberikan kemampuan untuk bersyukur. Maka dari itu, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas seluruh peristiwa hidup yang kita alami. Manusia mampu bersyukur karena sebagai citranya, Allah membekali manusia dengan akal budi, hati nurani, serta roh. Hal inilah yang menyebabkan manusia itu memiliki kemampuan untuk bersyukur. Karena kita punya akal budi, karena kita punya hati nurani, dan karena kita punya roh di dalam diri kita. Oleh karena itu, semua ini memampukan manusia untuk mencari Allah dan mengarahkan hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Jadi anak-anakku yang terkasih, kita diarahkan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Manusia mampu mengimani bahwa sesungguhnya hidup manusia dengan segala pengalaman dan segala keadaannya, baik manis maupun pahit, baik menyenangkan atau tidak menyenangkan, baik sempurna atau tidak sempurna, baik itu cantik atau kurang cantik,
baik tampan atau kurang tampan. Dengan mencoba melihat pengalaman suka dan duka kehidupan sehari-hari, serta melihat peran Allah dalam pengalaman hidup kita, maka kita diajak untuk membangun sikap syukur atas seluruh peristiwa hidup kita, terutama diri kita sebagai citra Allah. Jadi anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus, semua itu tidak lepas dari peran Allah Sang Pencipta. Jadi Allah punya peranan yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Hidup yang kita alami sesungguhnya itu merupakan bukti pemeliharaan dan cinta Tuhan kepada kita. Maka sampai hari ini kita masih bisa menikmati kehidupan kita di dunia ini. Maka selayaknya manusia ikut tumbuh menjadi pribadi yang penuh syukur kepadanya. Karena itu kita harus mampu bersyukur dalam seluruh peristiwa hidup kita, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Anak-anak yang terkasih, kita baca bersama-sama Lukas bab 17 ayat 11 sampai 17. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus, melalui bacaan dari Injil Lukas tadi, kita dapat melihat 10 orang kusta telah mengalami karya penyelamatan Allah dalam dirinya, melalui penyembuhan atas penyakitnya. Namun, dari 10 orang kusta yang disembuhkan, ternyata hanya 1 orang yang bersyukur dan datang kembali kepada Yesus. 1 orang kusta yang kembali itu adalah orang Samaria, yang dianggap orang kafir dan tidak beriman. Namun justru dia yang mampu bersyukur, sementara 9 orang Yahudi yang menganggap dirinya sebagai orang beriman, justru tidak mampu bersyukur kepada Allah atas peristiwa penyembuhan yang dialaminya. Injil Lukas hendak mengajak kita untuk meneladani orang Samaria, yang setelah mengalami penyelamatan Allah melalui Yesus, pergi bersyukur kepadanya. Maka anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus, kita juga harus meneladani orang Samaria ini di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita lupa bersyukur kepada Tuhan atas seluruh peristiwa hidup yang kita alami. Jangan sampai kita menjadi 9 orang Yahudi yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Jadi anakku yang terkasih, rasa syukur dapat kita ungkapkan di dalam doa pribadi, di dalam doa bersama, dalam ibadat, dan juga di dalam perayaan-perayaan sakramen. Melalui doa-doa ini, kita bisa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah. Kita bisa menyampaikan rasa syukur kita betapa kita berterima kasih kepada Tuhan atas seluruh peristiwa hidup yang kita alami. Misalnya di dalam doa pribadi, ketika kita sedang berada di rumah, atau doa bersama dengan keluarga, atau di dalam ibadat pada hari Minggu, dan juga pada saat merayakan Ekaristi atau perayaan sakramen yang lain. Anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus, rasa syukur itu harus kita wujudkan dalam tindakan nyata, yaitu misalnya dengan menolong teman yang sedang mengalami kesulitan.
Kemudian menjaga kesehatan tubuh, jangan sampai tubuh kita jatuh sakit. Kemudian menjauhi tindakan yang dapat melukai diri sendiri dan orang lain. Misalnya, jangan sampai kita terlibat dalam tawuran atau perkelahian dengan siapapun. Terlibat dalam gerakan pemeliharaan lingkungan di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Jadi jangan sampai kita membuang sampah sembarangan dan perhatikan kebersihan di sekitar lingkungan kita. Dan yang terakhir, berusaha hidup yang lebih baik. Karena kalau setiap hari kita mengusahakan hidup yang lebih baik, maka kita akan menjadi orang yang penuh rasa syukur kepada Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus, untuk diingat, manusia mampu bersyukur ketika dirinya terbuka untuk melihat, mencari, dan menemukan kehendak Allah dalam peristiwa hidup yang dialaminya. Jadi, manusia itu bisa bersyukur kepada Allah kalau dia mau membuka dirinya untuk melihat, kemudian mencari, dan menemukan kehendak Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah di dalam seluruh peristiwa hidup yang ia alami, baik itu peristiwa hidup yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Semua manusia diajak untuk mampu bersyukur atas peristiwa hidup yang dialami dan dijalaninya, baik itu peristiwa yang menyenangkan, bahkan di dalam peristiwa hidup yang menyakitkan sekalipun. Dengan menyadari bahwa hidup adalah anugerah yang luar biasa dari Allah, yang patut disyukuri karena dalam situasi apapun Allah terlibat di dalamnya. Jadi kita harus selalu menyadari bahwa kehidupan yang kita terima dari Allah itu adalah anugerah yang terindah dan harus kita jaga dengan sebaik mungkin. Jadi Allah senantiasa berkeinginan untuk menyelamatkan manusia. Allah tidak pernah meninggalkan manusia. Dia setiap hari selalu mengusahakan agar manusia itu selamat. Nah, anak-anakku yang terkasih, Ibu harap kalian bisa memaknai dan memahami seluruh pembelajaran pada hari ini. Dan terapkanlah itu di dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan ingat, jangan pernah lupa mengucap syukur, jangan pernah lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan atas seluruh peristiwa hidup yang kamu alami, dan jangan lupa mengucapkan syukur dan terima kasih kepada siapapun yang telah membantumu berproses sehingga menjadi orang yang luar biasa saat ini. Nah, sekarang anak-anakku yang terkasih, silakan kalian mengerjakan tugas di rumah. Seperti biasa, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kamu mensyukuri rahmat kehidupan yang Tuhan berikan kepadamu? Kamu sebutkan bagaimana caranya. Kamu uraikan dengan baik. Kamu pasti pernah mengalami rasa syukur itu sendiri. Dan bagaimana cara kamu mensyukuri kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Dan yang kedua, apakah kamu masih bisa bersyukur di dalam kesedihan atau penderitaan? Jawab iya atau tidak. Kemudian kalau jawabannya iya atau tidak, bagaimana caranya? Jelaskan. Kalau misalnya iya jawabannya, jelaskan bagaimana caranya kamu bersyukur dalam penderitaan. Kalau tidak, terus bagaimana caranya? Kenapa kamu tidak bisa bersyukur di dalam penderitaan? Dan yang terakhir, kerjakan LKS halaman 28, soal pilihan ganda. Di situ ada 10 soal pilihan ganda. Silakan kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh, sehingga tugas yang kalian kerjakan tidak sia-sia, dan apa yang kalian kerjakan membuahkan hasil yang baik. Nah, anak-anakku yang terkasih, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi tetap semangat belajar, tetap gembira hatinya, dan tetap merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupanmu ya. Jadi cukup sekian video pembelajaran pada hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.